Loh, mati. Aduh. Semuanya, ketemu lagi sama Deddy Mas di sini. Apa kabar kalian semua? Gue senang banget karena akhirnya gue punya kesempatan untuk nyobain salah satu wishlist mobil gue. Ini dia, Morris Mini atau Mini Cooper, ya kan? Kalian terserah sebutnya apa. Kalau gue nyebutnya Mini Cooper. Lihat deh, mobil yang kecil banget, imut banget. Dan tentunya ini bukan punya gue, karena ini punya Om Mobi. Om Mobinya lagi pergi Cabrio Challenge. Jadi yang ini gue sita aja di rumah. Kata Tante Mobi, sebulan aja taruh di rumah katanya. Oke, nggak apa-apa Tante. Hari ini kita bakal ini nih, nyobain Morris Mini teman-teman. Nah, kalau kalian mau tahu sejarah atau spesifikasi mobil Om Mobi ini, kalian bisa cek ke channelnya Om Mobi. Tapi secara singkat aja, Morris Mini punya Om Mobi ini itu sebenarnya asli tahun 70-an gitu. Tapi mesin dan interior itu semuanya sudah naik ke yang tahun 90-an atau istilahnya yang rover, yang sudah rover Jepang. Makanya nanti ketika kita bahas interior mungkin bentukannya tidak seperti mobil tahun 70-an karena memang sudah di update gitu. Nah, ngomongin tentang ukuran, mobil ini tuh kecil banget teman-teman. Kecil banget ya. Gue tuh kan nggak gitu tinggi ya. Lihat deh, ini sih cuma segini gue. Kecil banget teman-teman. Terus kalau kalian lihat lebarnya, nih ya. Kayak lagi, gue tuh bukan orang yang gede. Tapi tangan gue tuh bisa segini. Ini udah segini doang nih mobilnya. Bahkan tangan gue tuh lebih lebar dari ujung jari sini ke ujung jari sini. Lebih lebar daripada mobilnya, teman-teman. Kap mesinnya aja cuma segede gini nih. Jadi emang mobil ini tuh kecil banget, teman-teman. Coba ya, gue coba cari cara gimana caranya buat kita lihat mesinnya nih. Karena mesinnya pun juga kecil banget. Gue sejujurnya agak takut salah buka sih. Kita mau ketemu. Nah. Kita lihat mesinnya teman-teman. Aduh, panas. Panas banget. Panas. Stop dulu. Kita cari dulu. Ini Om Mobi gak ngasih tau gue lagi cara bukanya gimana. Mesinnya kecil sekali teman-teman. Ini beneran mesinnya cuma segede gini. 1200 sekian cc, LC 1300 cc. Tapi sudah full injection karena kalau lama belum. Dan setahu gue memang kalau yang ini itu lebih cocok mesinnya dengan iklim Indonesia gitu. Kalau pakai yang mesin asli dari Inggrisnya mungkin agak kurang cocok ya dengan climate Indonesia yang seperti ini. Nah, ini mesin dari Jepang katanya lebih cocok. Roll mesinnya kecil banget. Dan seperti kalian bisa lihat, mobilnya itu penuh banget kap mesinnya. Dan ini salah satu generasi awal mobil yang menggunakan mesin transversal atau yang mobilnya memanjang ke sini. Yang sampai sekarang mobil-mobil modern tuh biasanya pada pakai semua. Jadi emang mobilnya sesek banget ya, bener-bener sesek banget. Coba ini kita balikin lagi. Ya. Terus kalau kita pindah ke sebelah sini, seperti bisa kalian lihat warnanya hijau. Sepertinya sini warnanya British Racing Green ya. Kalau kata Gofar, kawal terus British Racing Green. Nah ini, seperti ini British Racing Green teman-teman. Nah, keimutan lainnya lagi dari mobil ini, pelek sama bannya teman-teman. Lihat deh, ini peleknya itu ukuran 12. Sebagai gambaran teman-teman, Vespa eksklusif gua itu tuh peleknya ukuran 10. Suzuki Address gua tuh peleknya ukuran 14 bahkan. Ini tuh 12, sama kayak Vespa Matic. Jadi kecil banget, beneran kecil banget. Peleknya kecil, bannya kecil. Bahkan kalau punya Mas Juju ya,
itu peleknya lebih kecil lagi, ukurannya 10 teman-teman. Jadi emang secara desain, secara bentuk mobil itu memang imut banget. Kalau saya kita ke belakang, kita buka bagasinya. Tara, kita lihat bagasinya. Ini sebelah sini adalah tangki bensin, cuman ini sudah dibungkus ulang sama Om Mobi. Bagasinya cuma segede gitu doang teman-teman. Kayak kecil banget nggak sih? Bener kecil banget. Nah, ciri khas mobil zaman dulu juga white roof, ya. Lampunya ini juga udah model yang agak lebih baru teman-teman. Terus kalau kita ukur panjangnya, ini kecil banget deh. Lebih kecil kayak daripada Ayla, daripada Agya. Mobil yang imut banget. Singkat cerita, sebenarnya gue memang bener ini salah satu wishlist gue. Ketika gue SMA, gue ingat banget pernah ngeliat mobil ini. Dan secara harga, surprise ini di tahun 2008 waktu itu, 2007, 2008 ya. Sampai sekarang, mobil ini tuh harganya sama aja sih sebenarnya. Naik banget enggak, turun jelas enggak. Tapi harga price range-nya sekitar segitu. Yang bagus 300, 400 gitu. Ya dari dulu juga segitu. Dari dulu gue udah kepengen banget mobil ini, cuman ya emang belum kesampaian aja. Karena mobil ini ya mobil yang hobi banget ya. Beda kalau sama wagon-nya, itu mobil hobi. Tapi gue masih bisa pakai harian gitu, karena masih agak lega, perawatannya lebih mudah, lebih nyaman. Kalau ini ya bisa dipakai harian, Mas Juju pakai harian, cuman emang sacrifice-nya agak lebih banyak aja, kayak ruangannya lebih sempit dan sebagainya. Ya, memang salah satu wishlist gue yang belum kesampaian. Sekarang kita lihat interiornya yuk. Ini juga di dalam gemes banget sih mobil ini. Nah, inilah interior mobil Morris Mini-nya Om Mobi teman-teman. Nah, kalau ini seperti gue bilang tadi kan dia sudah mobil tahun 90-an ya, diubah menjadi Rover yang dari Jepang. Makanya kalau kalian lihat interiornya itu cukup modern teman-teman. Seperti contoh, dashboardnya sudah di depan setir. Karena kalau aslinya Morris itu harusnya di tengah sini teman-teman. Kemudian juga AC-nya juga sudah integrated ke dashboard. Sudah ada audionya, ya kan? Ya dashboardnya setidaknya udah 3D lah itu ini. Karena kalau yang benar-benar generasi awal banget itu nggak begini bentukannya, beda banget. Setirnya pun ini sudah diturunin karena aslinya dia lebih tinggi lagi dan setirnya ini lebih kecil teman-teman. Nah, kalau buat yang seukuran gua, mobil itu sebenarnya pas ukurannya. Kalau mobil bilang katanya agak jongkok kan, kalau gua sih pas. Ya, terus ini Matic, sudah menggunakan mobil Matic. Uniknya Matic-nya Morris Mini ini teman-teman, dia tuh PRN terus 1, 2, 3D gitu. Kalau mobil biasanya kan PRND 321. Ini enggak, ini kebalikannya. Jadi agak unik lah di sini, dan juga stick shift-nya cukup pendek di bawah. Ciri khas mobil Inggris lawas juga klasernya ada di sini. Ya kan? Kacanya ini masih engkol juga. Tuh, masih engkol. Handle pintunya ini juga cukup unik teman-teman, karena bentukannya justru begini kayak tuas gitu. Kuncinya bukan di atas sini tapi di sini. Jadi emang agak banyak yang keunikan nih mobil ini. Handrapnya di sini, joknya sih lumayan enak ya. Oh, satu mobil lagi, mobil ini glove boxnya kecil banget, bener-bener kecil banget, cuma segitu doang. Tuh, kayak nggak ada apa-apanya gitu sih. Udah glove boxnya segitu doang. Yang nyebelin lagi adalah AC-nya, cuma di tengah 2 doang. Sebelah sini kiri kanan itu ternyata lubang speaker. Ditambah mobil ini nggak ada kaca filmnya. Kalau siang nyobain lumayan panas teman-teman. Mobil ini menjadi wishlist gua semenjak gua nonton Mr. Bean teman-teman. Gua tuh beneran sampai beli mainan mobilnya Mr. Bean yang warna hijau itu, yang kap mesinnya hitam, karena gue sesuka itu. Gue emang impian banget kalau misalkan gue punya Morris Mini, gue pengen bikin seperti itu, warnanya hijau terang seperti itu, atapnya gue lupa terlihat kita warna body ya, yang jelas kap mesinnya hitam. Dan kalau Mr. Bean di sini tuh ada gemboknya, ada gembok rumahnya, itu detail yang ada di film, di mobil Morris Mini-nya Mr. Bean. Terus juga ada film Italian Job. Tapi jujur jelas gue tuh bener-bener wishlist banget pengen bikin
mobilnya Mr. Bean in real life, teman-teman. Nah, sekarang kalau kita ngomongin harga nih, Morris begini nih teman-teman, yang mini begini nih harganya variasinya tuh lebar banget. Gue pernah nemu yang 100 juta rupiah, 120 juta rupiah, memang keadaannya bahan banget ya, gitu. Bodi sama mesin doang kalau nggak salah. Sampai ada yang kayak Om Ande Taulani harga 700 juta rupiah, karena sudah jadi hasil restorasi full, restorasinya juga orisinilan. Jadi memang presentasinya luas banget. Ada juga yang di tengah kira-kira 300-400 gitu tuh juga ada. Jadi emang tinggal balik lagi sesuaikan sama budget kalian. Nah, tapi pasti di sini juga ada yang bilang gila 300-400 juta. Mendingan gue beli Innova kali ya, expander dapat. Ya memang, tapi balik lagi ini kan mobil hobi ya. Yang dibelinya itu adalah menggunakan hati gitu. Jadi ya susah juga sih emang nge-worth it-in atau bilang mobil ini worth it apa enggak tuh susah kalau udah kendaraan hobi. Nah, kata Om Mobi, mobil ini itu seru banget dikendarainya. Tapi sebelum itu, kita ngopi dulu kali ya, biar nggak ngantuk. Let's go. Seperti biasa, waktunya kita minum kopi hitam Gilus Mix, teman-teman. Nah nih, kopi hitam Gilus Mix itu banyak aromanya. Ada aroma pandan, ada aroma gula aren, dan ada aroma vanila. Jadi nggak ngebosenin. Sekarang gue pengen yang gula aren dulu aja ya, teman-teman. Karena ini salah satu aroma favorit gue nih. Terus jangan lupa juga, sekarang kemasan yang gede begini yang C10 tersedia di Alfamart sama Alfamidi, teman-teman. Gitu. Ntar ya, kita bikin kopi hitam Gilus Mix yuk. Aroma gula aren. Kopi hitam Gilus Mix itu kopi hitam yang bikin melek, tapi nggak bikin kembung. Jadi nggak takut lagi minum kopi. Nah, sekarang tinggal kita tambahin air panas. Ntar kalian lihat deh, ampasnya cepet turun cuy. Kopi hitam Gilus Mix ini teman-teman, kalian lihat deh, ampasnya cepet turun, jadi nggak keburu dingin. Minum dulu ya. Aromanya nikmat banget cuy. Kopi hitam Gilus Mix, kopinya anak muda. Sekarang gue habisin dulu, habis itu kita langsung cobain mobilnya. Yuk. Udah seger habis ngopi. Nah, kata Om Mobi, mobil ini itu driving experience-nya katanya oke banget. Kayak go-kart ya kan, seru, lincah, katanya enak juga. Kita buktiin langsung aja apakah yang Om Mobi bilang itu benar semua. Nah, sebelum nyetir jangan lupa pakai masker dulu. Oke, begitu sekarang kita cobain mininya punya Om Mobi. Oke, sekarang waktunya kita coba nyetir. Ini kuncinya teman-teman. Kita masukin ke sini. Alhamdulillah masih nyala. Pakai seat belt seperti biasa. Kita nyalakan AC-nya. Yang sebenarnya nggak dingin-dingin amat. Udah ya, spion. Tolongin spion itu. ini. Buka kaca ya. Karena kebetulan spionnya memang belum elektrik, jadi memang harus manual. Oke. Kebetulan ini knalpotnya sudah diganti sama Om Mobi. Ya, ada beberapa suara getar-getaran terasa. AC-nya tuh cuma di tengah, tau gak sih? Jadi yang dingin tuh sebelah sini doang, tapi juga nggak dingin-dingin banget. Yang sebelah sini malah jadi lubang speaker. Persnelengnya walaupun dia PC, tapi ini jauh banget di bawah. Jadi ketika gue mau ganti gigi, gue harus kayak gini dulu. Agak capek sih. Setahu gue punya Om Juju lebih tinggi, jadi lebih gampang. Oke. Dan karena dia tidak power steering, jadi kalian tuh harus maju sedikit baru belokin setirnya. Karena kalau enggak, saya lagi berhenti gini ya. Ini wah berat.
Padahal bannya kecil loh ini, ya Allah. Loh, mati. Aduh. Sorry Om, gua nggak tahu nih kenapa. Oke, nyala. Karena masih halus sama mobil tua. Sama kayak ngobrol sama Om Mobi itu masih halus. Oke. Mari. Oke. Jadi memang gimana sih rasanya naik Morris Mini ini? Ini pertama kalinya gue nyetir Morris Mini dan kebetulan dapatnya punya Om Mobi. Kata Om Mobi sih sebenarnya sih udah kelar projectnya. Cuman yang mungkin bukan Mini yang paling kelar ya, yang harusnya gue cobain. Mungkin punya Mas Juju kayaknya lebih enak, gue nggak tahu. Om Mobi punya menurut Om Mobi benar. Kalau dari videonya Om Mobi sama Mas Juju sih, kata Om Mobi sendiri punya Mas Juju lebih enak. Nah, kalau udah jalan begini sih nggak pakai power steering tuh sebenarnya nggak masalah sih. Ya karena ya udah jalan udah enteng. Kalau keras empuknya, keras. Mobil ini keras memang karena ya dia suspensinya tuh cukup berbeda lah, dia hanya menggunakan karet. Bukan hanya sih, pernya tuh digantikan dengan karet, shock breaker masih ada tentunya. Nah, kalau masalah pengereman, mobil ini ya juga mobil tua lah ya guys. Mobil tahun 60-an gitu, 60-70-an. Ngeremnya lumayan lah, agak-agak Senin Kamis. Tapi emang kalau dibilang handlingnya, ya bener kata Om Mobi bilang, mobil ini tuh handlingnya kayak go-kart gitu loh. Jadi kalau kita belok, kan langsung cepat belok ya. Dan itu yang membuat mobil ini tuh sebenarnya menjadi sangat-sangat ikonik gitu salah satunya, karena driving experience-nya tuh berbeda lah. Nah ini kalau mau ke N itu gue masih balik ke atasnya jauh. Jadi kalau buat harian mungkin agak kurang enaknya di posisi sebelah situnya ya. Tapi yang mobil ini tuh gemes banget sih. Biasanya sering diliatin orang-orang naik. Tuh kan diliatin sama paknya barusan. Atau paknya ngetir yang lain, gue nggak tahu. Mungkin gue GR doang. Om Mobi, ya Allah, asli lo kenapa nggak dingin sih Om? Oke, kita jalan lagi ya teman-teman. Nah, terus mobil ini kan emang kecil sekali ya. Kecil banget, mungkin segede, gue nggak tahu deh sama bajai biru tuh gede mana. Tapi emang ini tuh kecil banget. Jadi rasanya tuh gemes gitu. Orang-orang tuh yang pada gemes juga ngeliatin mobil ini gitu loh. Balik lagi ke suspensinya, bokap gue bilang sih mobil ini nggak enak ya karena keras. Katanya sama kayak naik Jimny. In some way sih mungkin iya ya. Ada benernya juga kayak naik Jimny yang lawas. Dia cukup keras memang. Cuman itu karena kecil banget ya. Jadi kalian tuh rasanya punya ruangan yang aman gitu. Dilihatin sama masnya pakai Vespa Matic. Kalian punya ruangan yang aman kiri, kanan, depan, belakang karena ya kecil banget. Sekecil itu mobil ini. Kalau ditanya kenceng apa enggak, karena ini udah 1300 cc yang injection, gue assume ini lumayan sih sebenarnya mobil ini. Tentunya bukan kencang kayak mobil baru ya, enggak lah ya. Emang kalau misalnya kalian nyetir mobil tua begini, mobil hobi begini, mindsetnya tuh udah harus diubah teman-teman. Gak bisa kalian bandingin dengan Innova gitu atau Ayla gitu ya, Agya nggak bisa. Emang mindsetnya harus diubah karena mobil hobi gitu loh. Mobil hobi ini dengan segala kekurangannya tetap saja dicintai gitu loh. Agak keras, remnya hampir-hampir Senin Kamis, agak pelan gitu, mahal pula ya kan, spare partsnya juga mungkin mahal, tapi tetap aja tetap dicintai karena emang mobil hobi gitu loh. Jadi tanya worth it apa enggak, ya kayaknya nggak ada deh kendaraan hobi, entah motor entah mobil yang worth it by nalar apapun gitu ya. Karena mobil ini contohnya 400 jutaan gitu, 300 juta, 400 jutaan. Sebenarnya dapat Innova, mending mana ya? Mending Innova lah, ya kan? Cuma ya gimana mobil hobi? Kan remnya ya Allah. Kita lah jalan kecil nih. Nah, karena mobil ini emang kecil juga teman-teman. Kalau ngeliatin jalanan kecil yang banyak polisi tidurnya, ini agak deg-degan. Polisi tidur yang kecil aja begini ya. Tuh kan? Mentok loh. Asli. Sorry loh Om Mobi, bukannya gue mau mentokin mobil, tapi emang mobil itu kecil banget, sampai posisi tidur tuh kan harus pelan-pelan banget karena takut mentok.
Mungkin yang gue rasakan sebenarnya mentok pernya sih, cuman tetap aja. Mungkin kita harus nyobain punya Mas Juju kali ya, karena Mas Juju sampai berani bawa harian. Kalau ini sih gua masih belum berani bawa harian karena power steeringnya belum ada, remnya belum begitu pakem, transmisinya juga menurut gua mungkin bisa dibikin lebih enak lagi gitu ya. Oke, jadi kalau sekarang ditanya, Bang Den gimana impresi lo naik Mini gitu? Masih mau nggak punya Mini seperti ini? Kan karena gue bilang Mini itu salah satu mobil impian gue juga kan. Kalau ditanya masih mau apa enggak, masih mau, cuman bukan menjadi prioritas utama gue gitu. Karena gue masih ada mobil-mobil lain yang masih gue pengen gitu. Ini mungkin masih nanti aja deh gitu, masih ke belakangan nanti. Karena emang kalau gue punya mobil ini, ya emang udah siap mobil ini harus buat weekend doang kalau buat gue gitu loh. Sedangkan gue belum ada di kapasitas itu sampai apa ya, punya mobil hobi yang gimana ya bilangnya, yang dipakai harian. Karena mobil gue yang hariannya itu sekarang masih wagon ya. Sedangkan kalau mau tukar ke sini harus jual wagon. Terus mobil hariannya masa ini? Nah itu gue belum berani tuh teman-teman. Ini kalau gue punya mobil ini, langsung gue ganti pakai power steering. Dan mungkin langsung gue backdate lagi, nggak pakai dashboard gini yang rover. Tapi teman-teman, surprisingly ya, gue pernah pakai Daihatsu Ceria punya teman gue. Ini itu rasanya lebih lega dari Daihatsu Ceria. Walaupun secara bentukan mungkin ini lebih kecil dari luar, tapi di dalamnya ya gue mesti akui kalau mobil ini terasa lega di dalam. Ya buktinya Om Mobi, Om Gendut aja pada masuk kan. Ya memang terkadang kalau kata Mas Rifat, kita tidak perlu memiliki, tapi yang penting pernah merasakan ya Mas Rifat. Kalau kalian gimana teman-teman? Apakah Morris Mini seperti ini atau Mini Cooper adalah salah satu mobil impian kalian yang pengen kalian punya? Kalau kalian pengen punya, warna apa atau kalian pengen dijadiin seperti apa? Kasih tahu di kolom komen di bawah. Sekarang mobilnya mau gue balikin dulu ke rumah. Habis itu gue taruh di OLX. Enggak deng. Sorry Om Mobi, bercanda doang Om. Oke teman-teman, kalau gitu, kalau kalian suka video ini jangan lupa di like. Yang baru mampir jangan lupa subscribe. Saya Safety Jalan. See you in the next video. Bye bye. Ini AC-nya nggak bisa lebih kenceng ya, panas banget ya.